اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana biasa pada setiap hari Senin ba'da zuhur sampai hari Kamis kita bersama-sama melakukan kajian ba'da zuhur yang insyaallah pada minggu kedua ini kita akan sama-sama membahas ataupun melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan bulan yang lalu kita telah sama-sama membahas tentang tindakan yang diambil oleh orang-orang Quraisy pada saat mereka mendapatkan bahwasanya Rasulullah SAW mulai secara terang-terangan menyampaikan misi dakwahnya dan juga menyampaikan pokok ajaran daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terutama setelah Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, yang maknanya wahai Muhammad, sampaikanlah ajaranmu secara terang-terangan dan berpalinglah dari reaksi ataupun dari sikap orang-orang musyrik itu sendiri. Maka kita mendapati Rasulullah kemudian menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada lagi hal-hal yang secara global, tapi Rasulullah langsung sampaikan secara spesifik. Nabi langsung menyerang ajaran-ajaran yang salah yang diyakini dan dilakukan oleh orang-orang musyrik, mulai dari menyembah berhala, kemudian melakukan penyembahan, persembahan-persembahan kepada patung-patung dan lain sebagainya. Dan ini tentu memicu reaksi yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka di awal daripada reaksi mereka kemudian membagi reaksi tersebut menjadi beberapa tahap. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang musyrik pada awalnya mencoba untuk mendatangi Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Thalib saat itu adalah pemuka kaum Quraisy dan juga paman daripada baginda Nabi. Namun usaha mereka ini sia-sia. Kenapa? Karena memang dari awal ketika Nabi mengumpulkan keluarganya pada pertemuan yang kedua, Abu Thalib sebagai sosok yang sangat menyayangi baginda Nabi menyampaikan bahwasanya beliau tidak bisa menerima ataupun mengikuti ajaran baginda Nabi. Namun beliau akan sekuat tenaga melindungi Rasulullah SAW daripada menyampaikan ajaran yang beliau emban. Jadi beliau bersikap netral, tidak mengganggu, tapi juga beliau melindungi sebagai seorang paman kepada keponakan. Maka Abu Thalib menolak permintaan orang-orang Quraisy tersebut. Lalu mereka mulai melakukan tekanan kepada baginda Nabi, yang dimulai dari memberikan label kepada baginda Nabi, di mana hal tersebut diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana mereka kebingungan untuk memberikan label kepada baginda Nabi, dikarenakan semua label yang mereka letakkan ataupun mereka ingin sematkan kepada Nabi, semuanya tertolak bukan oleh orang lain, tapi oleh hujah dari diri mereka sendiri. Sebagian dari mereka mengusulkan bagaimana kalau kita katakan bahwasanya Muhammad ini gila. Tapi sebagian besar dari mereka menolak dan mengatakan tidak ada alamat-alamat ataupun ciri-ciri orang gila yang ada pada diri Muhammad. Kemudian
Dikatakan bagaimana kalau kita labelin Muhammad ini dengan seorang pendusta. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan, bukankah selama ini kita menjulukinya dengan Al-Amin? Bagaimana mungkin selama ini, selama hidupnya kita berikan label Al-Amin, tahu-tahu kita membatalkan label tersebut. Dan ini tentunya akan mengundang satu kecurigaan ataupun mengundang satu tanda tanya dari orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Bagaimana mungkin bisa berubah seperti itu, sehingga mereka merasa tidak mungkin untuk dilabelin dengan label seperti itu. Kemudian sebagian lagi mengatakan kita berikan label Muhammad sebagai seorang dukun. Tapi mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang dukun. Sampai terakhir kemudian Al-Walid bin Mughirah memberikan usulan kepada orang-orang Quraisy untuk menyatukan suara untuk memberikan label baginda Nabi dengan label seorang penyihir. Penyihir di sini bukan penyihir santet dan lain sebagainya, tapi yang dimaksudkan adalah mampu mengubah keyakinan seseorang, yang bahkan orang tersebut bisa meninggalkan keluarganya, bisa meninggalkan pasangannya, bisa meninggalkan pimpinan ataupun atasannya dikarenakan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Maka sejak saat itu mereka kemudian memberikan label kepada baginda Nabi dengan label seorang penyihir, dan mereka kemudian berupaya menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad dari setiap kemungkinan yang kira-kira bisa menerima dakwah Nabi, seperti kedatangan rombongan orang-orang yang berangkat untuk berziarah ke kota Mekah saat itu pun dihalangi oleh mereka. Dan mereka katakan bahwasanya ini yang berbicara ini adalah seorang penyihir, dan yang memimpin kelompok tersebut adalah Abu Lahab. Dan ini tekanan-tekanan ini berjalan beberapa waktu, namun mereka mendapati bahwasanya baginda Nabi ternyata tidak berubah ataupun tidak mengubah dakwahnya, tidak kendor, malah makin kencang. Dan ini memaksa mereka untuk kembali berkumpul, 25 orang berkumpul untuk membuat ataupun merapatkan kondisi yang mereka temui saat itu. Mereka mendapati bahwasanya pendekatan dengan melalui tekanan-tekanan seperti itu ternyata tidak mengubah dakwah Nabi Muhammad. Oleh karena itu mereka kemudian sepakat, ke-25 orang ini sepakat bahwasanya mereka akan mengubah pendekatan lebih mengarah kepada pendekatan fisik. Jadi setelah pendekatan dengan ucapan-ucapan menekan mental orang-orang yang masuk Islam, maka mereka kemudian meningkatkan tekanan di bawah pimpinan Abu Lahab, lagi-lagi paman Nabi, untuk melakukan pendekatan secara fisik. Artinya mereka mulai melancarkan serangan penyiksaan yang mengarah kepada fisik. Bahkan mereka membolehkan kalau seandainya terpaksa bisa sampai kepada menghilangkan nyawa. Dan ini mereka sepakati, dan lagi-lagi yang memimpinnya adalah Abu Lahab. Maka tatkala mereka telah menyepakati hal tersebut, lalu kemudian mereka mulailah melancarkan serangan-serangan fisik kepada baginda Nabi dan kepada mereka yang mengikuti baginda Nabi. Adapun kepada baginda Nabi ditunjuk pemimpin utamanya adalah pamannya dan orang-orang yang berada di sekitar rumahnya. Jadi orang-orang yang bertugas untuk menekan Nabi ini adalah tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangga Nabi yang merupakan masih sanak keluarganya dari Bani Abdi Manaf itu sepakat untuk mempersempit ataupun mempersulit kehidupan baginda Nabi. Setelah mereka sepakat, kemudian Abu Lahab yang dulu pada saat Nabi naik ke atas bukit Sofa,
mengatakan tabban laka sa'iral yaum, itu menurut para ulama bukan saja dia mencaci Nabi, dia pun memungut batu dan melempar Nabi dengan batu tersebut. Maka setelah mereka selesai menyepakati bahwasanya tekanan mereka akan lebih masif, Abu Lahab kemudian pulang ke rumahnya, menemui kedua orang anaknya yang menikah dengan anak baginda Nabi, dan ini pernah kita bahas pada saat kita membahas tentang anak-anak baginda Nabi. Abu Lahab memerintahkan kepada anak-anaknya dan mengancam mereka untuk menceraikan istri mereka yang merupakan anak-anak daripada baginda Nabi, yaitu Sayyidah Ummu Kulthum dan Sayyidah Ruqayyah. Kemudian setelah itu tak cukup sampai di sana, Ummu Jamil bin Harbin yang merupakan saudari kandung daripada Abu Sufyan, yang di dalam surat Al-Lahab dijuluki dengan Hammalatul Hatab, yaitu istri daripada Abu Lahab, di mana istrinya ini memiliki sifat panjang lidah, suka memfitnah, suka mencaci maki, gemar membuat masalah dan lain sebagainya. Pada saat ia mendapati bahwasanya turun ayat yang menyindir dirinya dan suaminya, saat itu tapi qadarullah dia tidak bisa melihat Nabi, padahal Nabi duduk di samping Abu Bakar. Maka begitu sampai di depan Abu Bakar, dia nanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu itu?" Abu Bakar keheranan, padahal Nabi ada di sampingnya. Maka Abu Bakar bertanya, "Mau apa engkau menemui Muhammad?" Kata Ummu Jamil, "Aku ingin menyumpal mulutnya dengan batu ini, karena dia telah berani untuk menyindir dan mengejek kami." Kata Abu Bakar, "Jika engkau mampu, lakukan." Maka Ummu Jamil dengan penuh amarah karena tidak bertemu dengan Nabi, pergi. Pada saat Ummu Jamil pergi, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah ia melihatmu dan engkau melihatnya?" Kata Nabi, "Enggak, Allah menutupi pandangannya dariku, jadi dia tidak bisa melihat Nabi." Padahal Nabi duduk di samping Abu Bakar, dia mencak-mencak itu Nabi ngelihat, tapi dia tidak bisa melihat Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi pandangan matanya yang khabis, yang hina itu, daripada melihat zat yang maha sempurna. Maka saat itu bukan saja berhenti, tapi makin meningkat. Ummu Jamil ini punya kebiasaan menebarkan kaca, pecahan-pecahan kaca atau batu pas di depan pintu keluar rumah Rasulullah. Bahkan pada saat Nabi pergi, maka ia intai kira-kira Nabi mau kembali kemana. Itu disiapkan paku-paku di jalan, di tempat yang Rasulullah akan lewat. Inilah yang dilakukan oleh bibi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita singgung bahwasanya di sekeliling baginda Nabi, yaitu tetangga-tetangganya, adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk mempersulit kehidupan Rasulullah. Jadi kalau orang lain yang jauh dari Nabi itu mungkin jarang ketemu Nabi. Nah, kalau mereka ini memang hari-hari mereka gangguin Nabi kerjaannya. Mereka itu yang rumahnya nempel dekat dengan baginda Nabi itu antara lain adalah pertama Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab ini rumahnya pas di sebelah rumah Nabi, nempel. Kemudian Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, kemudian Uqbah bin Abu Mu'aid, kemudian Adi bin Hamra al-Thaqafi, kemudian Ibnul Asda al-Khuzali. Dari sekian banyak orang ini hanya satu yang nanti kemudian masuk Islam, yaitu Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah. Sisanya nanti tak satu pun di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, di antara mereka kemudian salah satunya adalah Uqbah bin Abdul Mu'aid.
Uqbah bin Abdul Mu'id ini satu hari sedang kumpul, ini para tetangga ini kumpul. Kemudian salah seorang di antara mereka memperhatikan Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah. Lalu mereka mengatakan, nanti kalau dia sujud, siapa yang berani ambil kotoran ontah milik si fulan, taruh di kepalanya. Maka Uqbah bin Abdul Mu'id ini yang memang seorang yang khabis, kemudian diam-diam pergi ngambil kotoran onta. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, maka dengan lancangnya dia taruh kotoran onta, jeroan perut isi onta itu di kepala Nabi yang sedang sujud. Maka Rasulullah sujud tidak mengangkat kepalanya sampai datang Fatimatul Zahra, anak beliau, membersihkan bekas kotoran ontah tadi dari kepala baginda Nabi. Lalu kemudian Rasulullah bangkit dari sujudnya dan berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang ini. Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abu Mu'id. Nama-nama ini didoakan oleh Nabi setelah mereka meletakkan kotoran ontah di kepala Nabi di saat Nabi sedang sujud. Nabi angkat tangan langsung berdoa, ya Allah, hukumlah mereka. Dan mereka mendengar Nabi berdoa seperti itu tersentak kaget. Kenapa? Karena posisi di mana mereka mempermainkan Nabi itu posisinya pas di Raudhah, di mana doa apapun yang dipanjatkan di Raudhah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, semua nama-nama yang disebutkan Nabi tadi semuanya berada di sumur Badar pada saat perang Badar. Dikumpulkan mayat bangkai mereka di satu lubang, yaitu di sumur Badar. Semuanya tewas pada saat perang Badar. Ini adalah doa baginda Nabi terhadap orang-orang yang menyakiti mereka. Begitu juga ada Umayyah bin Khalaf yang pekerjaannya adalah mencaci maki baginda Nabi Muhammad SAW. Dan atasnya lah Allah kemudian menurunkan surat Al-Humadah, wailul likulli humadatil lumadah. Orang yang celaka di sini adalah bernama Umayyah bin Khalaf dan orang-orang yang mengikuti sifat daripada Umayyah bin Khalaf. Kemudian Ubay bin Khalaf yang merupakan saudara daripada Umayyah bin Khalaf ini juga pernah diperintahkan, disuruh oleh seorang dari kaum kafir Quraisy. Mereka mengatakan, jika engkau berani, ludahi muka Muhammad. Maka Ubay bin Khalaf ini datang menemui Nabi, lalu diludahinya Nabi, wajah Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dirasakan oleh baginda Nabi, tekanan-tekanan yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa Abu Jahal. Abu Jahal berkali-kali berupaya untuk mencelakakan Nabi. Bahkan ketika Nabi sedang sholat, dia kemudian berdiri di depan Nabi, memposisikan dirinya seakan-akan Nabi sedang menyembahnya. Sampai satu hari baginda Nabi tersulut emosi, dipegang kerah bajunya, diangkat oleh Nabi dan diancam. Tapi Abu Jahal ini memang kepala batu, sudah diancam oleh baginda Nabi, malah nantang balik. Wahai Muhammad, kamu ngancam siapa? Di kabilah ini lebih banyak orang yang dukung aku daripada kamu. Wah, ngandalin orang baik. Sampai-sampai satu hari, saking bencinya dia dengan baginda Nabi, ia melihat Nabi sedang sholat. Pada saat Nabi sedang sholat,
Salah seorang di antara kaumnya, kelompoknya mengatakan, siapa yang berani nginjak leher Muhammad? Maka Abu Jahal mengatakan, aku berani nginjak lehernya biar patah sekalian. Nabi sedang sujud, Abu Jahal maju ingin menginjak leher Nabi. Tapi tiba-tiba dia terpental, mundur ke belakang, wajahnya pucat, tidak bisa berbicara, sampai-sampai teman-temannya bertanya-tanya, wahai Abu Jahal, wahai Hisham, kenapa engkau tidak jadi menginjak leher Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Aku melihat antara diriku dengan Muhammad terdapat satu parit, yang mana parit tersebut terdapat api yang menggelegak sangat panas, sehingga aku tidak bisa mendekati Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, jika ia berani mendekatkan dirinya, maka tentu dia akan disambar oleh malaikat sepotong-sepotong. Artinya dia akan dimutilasi oleh para malaikat kalau berani menjalankan apa yang diniatkannya tersebut. Dan inilah yang dirasakan oleh baginda Nabi. Lalu bagaimana dengan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat yang kedudukannya bukanlah orang-orang yang kuat? InsyaAllah akan kita bahas bagaimana penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi yang jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menakutkan. InsyaAllah akan kita kaji besok di hari Selasa. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.